Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya? Terdengar ya? Bismillah. Insyaallah kita akan melanjutkan, kita akan mengulang kembali pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Ustadz Irfandi tentang pembahasan kurban ya. Namun dengan kitab yang berbeda. Malam ini insyaallah kita akan membahas secara singkat kurban dengan muqarrar kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dari pertama pengertian udhiyah. Nah, di sini qala al-muallif rahimahu ta'ala fi ahkamil udhiyah bi dhammil hamzah fil ashhar wa hiya ismun lima yudhbahu minan na'ami yawma 'idin nahri wa ayyam at-tashriki taqarruban ila Allah ta'ala. Nah, di sini udhiyah adalah sebutan untuk binatang ternak yang disembelih pada hari raya kurban dan hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Udhiyah. Nah, di sini kita mengetahui bahwasanya hewan yang disembelih pada hari kurban, hari raya kurban dan hari tasyrik itu disebut udhiyah. Nah, di sini kita bisa tahu apa saja kriteria udhiyah ini. Di sini disebutkan untuk binatang ternak. Binatang ternak di sini mencakup 3 hewan ya. Pertama, unta. Yang kedua, sapi atau kerbau. Yang terakhir, bisa kambing atau domba. Domba atau kambing. Kapan dilakukan kurban ini? Dilakukan pada hari raya Idul Adha. Dilakukan pada hari raya Idul Adha. Dimulai kapan? Dimulai ketika sudah masuk terbit matahari, dan sudah lewat kadar waktu untuk sholat Id dan 2 khutbah yang ringan. Sholat Id yang ringan dan 2 khutbah yang ringan. Baik, ana ulang. Jadi dimulai waktu udhiyah ini kapan? Ketika terbitnya matahari pada hari Idul Adha yang sudah lewat waktu sekadar 2 rakaat Id ringan dan 2 khutbah Id yang ringan. Contohnya, kita waktu terbit matahari misal jam 6 pagi ya. Misalnya jam 6 pagi. Dan kadar untuk melakukan sholat Id ringan dan khutbah ringan itu selama 20 menit. Maka teman-teman baru bisa memotong kurban. Hewannya itu ketika disembelih dianggap kurban kapan? Ketika sudah di jam 6:20. Ini hanya misal saja ya. Hanya misal saja. Berarti kalau di bawah itu, misalnya 6:10 atau 6:10, 6:05, maka hewan tersebut bukan hewan udhiyah, tapi hewan kurban, hewan sembelihan biasa. Hewan sesembelihan biasa. Dan dilakukan di hari-hari tasyrik. Di hari-hari tasyrik. Dalam pembahasan fikih, hari itu dimutlakkan atau dianggapnya ketika pagi hari setelah fajar hingga maghrib ya. Ya, kalau ada teman-teman menemukan kata-kata hari ayam, itu dimaksudkan dalam kitab fikih itu dimulai dari fajar, terbit fajar, shadiq yaitu waktu subuh, hingga terbitnya hingga terbenam matahari. Itu kalau kita mutlakkan ya.
Namun dalam pembahasan ini hari tasyrik mencakup malam tasyriknya juga. Hari tasyrik mencakup malam tasyriknya juga. Jadi teman-teman bisa kurban di hari tasyrik, bisa juga di malamnya. Misalnya di hari Id ini nggak cukup maunya di sebelahnya waktu Isya. Nah, itu nggak masalah. Namun hukum menyembelih hewan kurban ketika malam hari itu makruh. Itu makruh. Hari tasyrik dalam mazhab Syafi'i, dan ini adalah min mufradatihi, dari mufradatnya, jadi menyendiri gitu ya. Itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Adapun mazhab yang tiga, Malik, Ahmad dan Hanafi rahimahullah, itu menganggap hari tasyrik hanya 2 hari. Hanya 2 hari, yaitu hari 11 dan 12 saja. Nah, adapun mazhab Syafi'i sampai 13. Mazhab Syafi'i sampai 13. Dan ini min mufradatihi. Min mufradatihi. Hanya ya berbeda dari 3 mazhab yang lain. 3 mazhab yang lain mengatakan hari tasyrik itu di hari 11, 12 saja. Adapun mazhab kita, mazhab Syafi'i rahimullah, itu sampai 13 bulan Zulhijjah. Dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sudah kita membahas udhiyah itu apa. Kita masuk ke hukum udhiyahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Baik. Pada asalnya, hukum kurban, menyembelih hewan kurban, ini hukumnya sunnah yang ditekankan. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Nah, ini kalau alal kifayah. Alal kifayah. Jadi, hukum kurban itu sunnah kifayah. Sunnah yang ditekankan, tapi kifayah. Dengan artian, kalau ada salah satu dari keluarga itu ada yang menyembelih, maka sisanya anggota keluarga yang lain itu sudah tidak dituntut lagi untuk melakukan kurban. Namun ya tidak mendapatkan pahala. Yang mendapatkan pahala hanyalah yang berkurban. Adapun sisanya sudah gugur permintaannya untuk melakukan kurban. Di sini hanya satu keluarga, bukan yang dimaksudkan kalau ada satu rumah ada banyak orang, bukan, tapi satu keluarga yang satu nafkah. Ya misalnya ada bapak, ibu, anak. Nah ini ya, bapak, ibu, anak. Nah berarti kalau bapak sudah bisa sudah berkurban, maka ibu dan anak permintaannya atau tuntutan untuk melakukan kurban itu sudah gugur. Karena bapak dan anak dan ibu atau istri, ya bapak, istri, dan anak ini dalam satu nafkah. Adapun misal dalam satu rumah terdapat ada bapak, ibu, anak, dan adik atau kakak si bapak, ya paman, maka ini sudah beda lagi. Bukan termasuk ahli bait. Ahli bait ini dalam satu keluarga yang masih satu cakupan nafkah. Baik. Nah itu. Jadi bukan yang dimaksudkan anggota rumah, tapi keluarga inti, ya, yang satu nafkah. Seperti itu. Jadi misalnya kalau ada bapak melakukan kurban, maka istri dan anaknya sudah tidak dituntut lagi untuk melakukan kurban. Bukan maksudnya di sini jatuh dari dosa, terbebas dari dosa, karena ini beda dengan wajib kifai. Nah, di sini sunnah muakkadah ini seperti apa contohnya dalam fikih? Bisa juga azan. Azan itu sunnah muakkadah, sunnah kifai. Dengan artian sisa dari jamaah ini tidak perlu melakukan azan lagi. Atau misal lagi sunnah kifai dalam mazhab.
qomat, iqamah. Ini tidak perlu jamaah yang lain untuk melakukan iqamah lagi. Baik. Contoh lagi, seperti menjawab salam. Menjawab salam cukup satu orang. Menjawab salam cukup satu orang. 3 tuh. 4 sunnah kifayah. Contoh lagi, misalnya tashmid lil artis, mengatakan rahimakallah pada yang bersin. Itu cukup satu orang. Nah, itu contoh-contoh sunnah kifai dalam pembahasan fikih selain kurban. Selain kurban. Baik. Bentar ya. Hukum sunnah muakkadah ini bagi siapa? Bagi pertama muslim, berakal, balik, dan mampu. Nah, kategori seseorang itu mampu, dia mampu untuk membeli hewan kurban atau memiliki hewan kurban, dan ini adalah lebihan dari dia memiliki kebutuhan yang lebih pada hari Id dan hari tasyriknya. Pada hari Id dan hari tasyriknya. Baik. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditulis di kolom komentar ya, atau buat tanya jawab. Izin bertanya kalau kurban kolektif satu kelas nanti ada dibahas di bawah insya Allah. Ada. Ya, kamera hilang tadi, ada ibu saya lewat. Oke. Nah, ini pembahasan hukum dari hukum udhiyah, berkurban. Nah, hukum berkurban ini bagi umat Muhammad SAW hukumnya sunnah kifai, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Dan alal kifai. Oh ya, Anda lupa. Adapun jika dia hidup sebatang kara, misal sebatang kara, misalnya saya ya sendiri gitu, itu jatuhnya sunnah aini, bukan kifai lagi. Nah, seperti itu. Adapun udhiyah ini bisa menjadi wajib kapan? Di sini wala tajibul udhiyah illa bin nadri. Dan hukum udhiyah itu tidaklah wajib kecuali diwajibkan dengan nazar, dengan bernazar. Dengan bernazar. Nah, nazar dalam pembahasan udhiyah terbagi menjadi 2. Yang pertama, nazar hakiki, dan yang kedua, nazar hukmi. Ya. Nazar hakiki dengan mengatakan saya bernazar akan berkurban tahun ini, misal. Saya akan bernazar pada berkurban pada tahun ini. Ini yang pertama. Ada pun yang kedua, nazar hukmi. Nazar hukmi. Nazar hukmi ini dia dihukumi nazar. Walaupun memang tidak ada indikasi nazari di situ. Maksudnya tidak ada kata-kata nazar. Contoh di sini mengatakan, aku jadikan hewan ini sebagai hewan kurban. Nah, itu sudah jatuh nazar. Kalau memang diucapkan. Adapun jika dalam hati hanya sebatas niat, maka dia belum dijatuhi hukumi nazar. Dan ini memang yang orang awam sering terluput di sini ya. Ya, orang yang belum belajar, kadang mana hewan kurban kamu? Hewan kurbanku ini. Itu udah jatuh nazar. Dalam mazhab Syafi'i. Lalu bagaimana supaya tidak jatuh nazar? Maka ya, pilih kedua, antum niatkan dalam hati saja, tidak perlu diucapkan. Atau yang kedua, dengan diikat dengan ini adalah hewan kurban sunnahku. Kurban yang sunnah. Enggak secara mutlak, ini hewan kurbanku. Bukan, jangan seperti itu. Supaya, ya boleh sih, tapi nanti terhitungnya nazar. Jadi supaya tidak terhitung nazar, maka dikasih koid atau ikatan hewan kurban sunnah. Ya, jadi ketika menyembelih atau ketika menyerahkan ke panitia misal, ini adalah kurban sunnahku. Yaitu supaya tidak jatuh ke hukum nazar. Yang nazar hukmi. Seperti itu.
Atau cukup kasih aja ke panitia, nggak perlu disebut ini hewan kurban, nggak perlu ya, nggak perlu. Cukup dalam hati, ya ini hewan kurbanku, udah cukup ketika diserahkan ke panitia atau ketika menyembelihnya. Karena nanti ada ini ya, kalau nazar dan yang hukumnya sunnah itu ada perbedaan hukum yang sangat signifikan dari segi pengkonsumsian hewan kurbannya. Baik. Over, keluar tiba-tiba. Setelah kita masuk ke pembahasan hukum berkurban, kita masuk ke apa saja hewan yang sah untuk dilakukan atau untuk dikurbankan atau yang untuk disembelih pada hari Idul Adha. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa yujzi'u fiha al-jada'u min ad-dha'ni wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi tsaniyah wa thaniyu min al-ma'zi wa huwa ma lahu sanatan wa ta'ana fi tsalitsah wa thaniyu min al-ibli ma lahu khamsu sinina wa ta'ana fi sadisah wa thaniyu min al-baqari ma lahu sanatan wa ta'ana fi tsalitsah. Hewan kurban, hewan yang sah untuk dikurbankan itu ada unta, sapi, dan kambing, dan domba ya. Termasuk juga kerbau juga bisa. Unta, sapi atau kerbau, domba atau kambing. Dengan kriteria umur yang berbeda-beda. Untuk unta, di sini disebutnya oke. Kita mulai dulu dari domba. Domba disyaratkan minimal umur untuk disembelih itu sudah genap 1 tahun. Sudah genap 1 tahun dan sudah masuk ke tahun kedua. Sudah masuk ke tahun kedua. Ya. Di sini patokannya hijriah berarti ya. Hijriah, bukan Masehi. Hijriah. Baik. Ustadz, boleh nggak di bawah 1 tahun? Karena kan ada beberapa yang teman-teman kita, contohnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya memperbolehkan di bawah 1 tahun. Baik. Dalam mazhab Syafi'i boleh kita berkurban dengan domba yang di bawah 1 tahun dengan syarat giginya sudah tanggal. Gigi depan, gigi seri sudah tanggal dan umurnya sudah mencapai 6 bulan. Nah, ulang. Kriteria domba yang diperbolehkan untuk disembelih itu pilih 1 tahun hijriah, sudah genap 1 tahun, sudah masuk ke tahun kedua, atau belum genap 1 tahun dan sudah lewat 6 bulan umurnya dan gigi serinya sudah tanggal. Berarti ini seperti pembahasan apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Di pembahasan toharoh di Safinatun Najah. Di pembahasan bulugh, pembahasan balik ya. Baliknya pria kan ima dengan umur atau dengan mimpi basah. Nah, mimpi basah kan umurnya minimal 9 tahun dan atau kalau belum juga mimpi basah itu berumur 15 tahun. Sama pembahasan domba juga. Domba kalau belum 1 tahun tapi udah giginya tanggal dan sudah berumur 6 bulan lebih, setelah 6 bulan sudah mencapai 6 bulan maka sudah bisa disembelih untuk hewan kurban. Baik. Wathaniyu minal ma'zi wa huwa lahu sanatan wa ta'ana fi tsalitsah. Selanjutnya kambing kacang. Ya, kambing. Itu kalau kambing maka disyaratkan sudah mencapai umur 2 tahun sempurna dan sudah masuk ke tahun ketiga. Ini untuk kambing.
Selanjutnya untuk sapi berusia 2 tahun juga dan sudah masuk ke tahun ketiga. Sudah masuk ke tahun ketiga. Dan unta berusia minimal 5 tahun. 5 tahun di sini sudah sempurna juga dan sudah masuk tahun ke-6. Baik. Jangan lihat ini chat. Baik. Nah, ini pembahasan hewan-hewan kurban dan kriteria usia. Usia hewan kurban. Baik. Nah, cukup untuk berapa orang-orang masing binatang kurban di atas. Jadi hewan kurban ini nih bisa dikurbankan oleh berapa orang. Nah, di sini pembahasannya. Oke, qala al-mu'allif rahimahullah taala wa tujzi'ul badanatu an sab'atin ishtaraku fit tadhiyati biha wa tujzi'u al-baqaratu an sab'atin kadzalik wa tujzi'u syah an syakhsin wahidin wa hiya afdal min musyarakatihi fil ba'irin. Baik. Pertama, unta. Unta ini bisa dikurbankan oleh maksimal 7 orang. Maksimal 7 orang. 7 orang. Adapun sapi sama dengan unta, 7 orang juga. Nah, adapun domba dan kambing itu hanya sah dikurbankan oleh 1 orang. Hanya dikurbankan oleh 1 orang. Baik. Di sini dikatakan yang ikut urunan yang 7 orang ini, apakah harus niat kurban semua? Jawabannya tidak perlu. Tidak perlu. Tidak mesti. Boleh misalnya 1 orang niatnya kurban, 5 orang lainnya misalnya niat berakikah. Atau yang satunya lagi sisanya niatnya cuma buat ngambil dagingnya doang. Bukan niat kurban. Itu boleh. Jadi nggak masalah ikhtilafun niyah, perbedaan niat di dalam urunan atau ya berkurban memakai hewan sapi atau unta. Baik. Nah, dan jika yang kurbannya melebihi 7 orang, maka kurbannya tidak sah secara mutlak. Tidak sah secara mutlak. Misalnya yang berkorban atas nama fulan sampai 8 orang misal. Itu nggak sah. Apalagi misalnya sapi ini atas nama kelas A, B, C. Ini nggak bisa, nggak sah. Jadi hewan biasa doang. Lalu bagaimana solusinya? Ya, solusinya bisa urunan satu kelas misal. Urunan satu kelas buat beli hewan kurban. Tapi nanti ketika kurban itu jangan atas nama kelas. Jangan atas nama kelas. Tapi atas nama orang-orang tertentu, misalnya ketua kelasnya, wakilnya, sekretarisnya, bendaharanya, atau bahkan bisa mungkin dikasih ke guru. Apakah teman-teman kelas ini mendapatkan pahala? Mendapatkan pahalanya sesuai kadar yang disedekahkan. Seperti itu. Adapun jika atas nama kelas, ya bukan jadi kurban jatuhnya, jadi sesembelihan biasa. Sesembelihan biasa. Jadi solusinya bagaimana? Kalau ada urunan kelas, urunan kurban, beli hewan kurban, ya tetap lakukan urunan. Namun ketika sudah dibeli hewannya, ya yang kurbannya ditentukan siapa saja. Bisa misalnya ada anak kelas yang belum pernah kurban sama sekali, atau guru misal, nah itu lebih baik dibanding misalnya atas nama perusahaan atau nama kelas itu. Maka ya jatuhnya nanti nggak jatuh jadi kurban, tapi sesembelihan biasa. Nah, itu sudah terjawab jawaban pertanyaan dari yang pertama tadi. Udah lupa sih nanya. Baik. Cuma memang tetap dapat mendapatkan pahala kurbannya. Baik. Wa afdalu anwa'il udhiyah ibilun thumma baqarun thumma ghanamun. Baik. Oh ya, lupa. Baik. Wa hiya asyah afdal min musyarakatihi fi ba'irin. Baik. Di sini lebih afdal mana? Teman-teman ikut urunan sapi atau teman-teman beli
domba sendiri. Kan harganya mirip-mirip tuh. Yang Anda lihat itu rata-rata 3,7 ke atas ya untuk urunan sapi. Nah, domba juga ada yang harganya segitu misal. Maka mana yang lebih afdol? Teman-teman berkurban dengan domba sendiri atau ikut musyarakah, ikut urunan? Jawabannya maka teman-teman mending sendiri. Mending sendiri. Beli dombanya. Ya lebih afdol teman-teman beli sapi sendiri gitu atas nama sendiri gitu. Itu lebih afdol lagi. Lebih afdol lagi. Tapi kalau teman-teman dikasih pilihan, mana yang lebih baik? Ikut urunan atau kurban sendiri? Jawabannya ya kurban sendiri. Dengan menggunakan domba misal. Atau ya afdol lagi misalnya lebih baik pakai sapi misal. Atau ibil. Baik. Wa afdalu anwa'il udhiyah. Nah, pembahasan selanjutnya adalah hewan kurban yang afdol untuk dikurbankan. Di sini disebutkan wa afdalu anwa'il udhiyah ibilun tsumma baqarun tsumma ghanamun. Hewan yang baik untuk disembelih yang pertama secara tertib adalah unta, lalu sapi, lalu domba. Tapi ini ditinjau dari banyaknya daging. Ditinjau dari banyaknya daging. Afwan. Ditinjau dari banyaknya daging. Adapun kalau jika ditinjau dari bagusnya daging, kualitas yang bagus, maka yang lebih bagus itu adalah fadha'nu, domba. Domba. Baik. Jadi ini kalam mu'alif atau ya kalam mu'alif afdhalu anwa'i udhiyah ibilun tsumma baqarun tsumma ghanamun ini ditinjau dari sisi banyaknya daging. Adapun kalau ditinjau dari kualitas daging yang lebih baik maka jawabannya adalah domba. Baik. Baik. Oke. Kita lihat kalau ada yang tanyakan silakan ditulis di kolom komentar atau di tanya jawab ya, ada ya. Baik. Pembahasan selanjutnya yaitu kriteria hewan. Ada nggak cacat yang menyebabkan hewan itu tidak sah dijadikan kurban? Tidak sah dijadikan kurban. Tapi pertanyaan boleh nggak kalau yang cacat itu dimakan, disembelih gitu? Ya jawabannya boleh. Tapi ini khusus untuk dikurbankan, bukan untuk dikonsumsi biasa. Ini khusus dikurbankan. Dobitnya, kaidahnya teman-teman, pegang segala sesuatu aib atau cacat yang mengurangi daging atau sesuatu yang dimakan ya seperti tulang atau hati atau ginjal, pokoknya selain daging, pokoknya segala sesuatu yang dimakan baik daging ataupun selainnya, kalau ada aib tersebut yang menyebabkan berkurangnya daging atau selain yang dimakan, maka itu menyebabkan hewan itu tidak bisa dikurbankan. Tidak bisa dikurbankan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa arba'un wa fi ba'di nusrah arba'atun la tujzi'u fi dhahaya ahaduha al-awra'u al-bayyinu ay al-zahir awruha wa in baqiyat al-hadaqatu fi al-asah. Baik. Pembahasan pertama, cacat yang tidak diperkenankan untuk dikurbankan. Itu yang pertama adalah aura. Nah, di sini auranya kurang tepat dikatakan buta. Kurang tepat ya. Kurang tepat karena aura di sini beda dengan buta. Satu matanya satu buta. Memang itu yang terkenalnya gitu. Maksudnya yang terkenal dalam bahasa aura itu buta satu matanya. Tapi yang dimaksud dalam pembahasan aura pada kurban ini warna putih yang menutup penglihatan. Ya, kalau Anda lihat di Google gitu ya, sejenis katarak. Kan katarak nggak mesti buta ya, nggak mesti buta.
Tapi min babi aula apalagi kalau buta. Nah, di sini dimaksudkan aura di sini adalah apa? Picek ya, picek atau katarak yang warna putih. Jadi si warna putih ini menutupi penglihatan. Jadi sampai nggak bisa melihat doang kecuali warna putih. Nah, apalagi kalau buta, min babi aula. Terlebih lagi kalau buta. Walaupun pupilnya, hadaqah itu pupil. Jadi di sini walaupun bulatan matanya tuh pupilnya itu masih ada, masih ada. Di sini dimaksudkan adalah katarak ya. Kalau bahasa ya walau alam yang lebih condong itu warna putih yang menutupi pandangan, menutupi pandangan ya. Berarti kalau dilihat dari zaman sekarang ya katarak ya, disebut katarak. Kalau ada kataraknya sampai cahaya itu tidak bisa masuk, ya kecuali warna putih, maka itu tidak bisa dijadikan hewan kurban. Terlebih lagi kalau buta. Jadi di sini dimaksudkan adalah ada kataraknya. Baik. Yang kedua, wasani arja'u al-bayyinu arajuha walau kana husulul araj laha 'inda itja'iha litadhiyati biha bisalabi ittirabiha. Baik, yang kedua adalah hewan pincang. Hewan pincang. Baik, dikatakan hewan pincang al-bayyin yang jelas yang di sini tidak bisa dikurbankan itu hewan yang kalau digembalakan bersama teman-temannya, maka hewan yang pincang ini terlambat kesusul sama teman-teman yang lain. Kan ada tuh pincang yang masih bisa berjalan gitu, masih bisa berjalan dan masih bisa ikut kawanan ke ladang misal. Maka itu masih nggak masalah. Nanti ada di pembahasan yang di bawahnya, di ibarah bawahnya. Adapun yang tidak bisa dikurbankan itu ketika pincang yang pincangnya ini kalau digembalakan dia terlambat banget dari kawanannya. Jadi misalnya digembalakan ada 10 kambing, nah sisanya tuh terlambat banget. Wah jauh jaraknya, nggak bisa ngejar. Nggak bisa ngejar, bukan ngejar ya, ngejar. Maka ini sudah tidak bisa dikurbankan. Min babi aula apalagi misalnya kakinya buntung. Ya, pincang aja nggak bisa, apalagi buntung misal. Atau diamputasi. Seperti itu. Jadi pincang dimaksud di sini ketika tidak bisa dikurbankan itu kapan? Ketika digembalakan si kambingnya ini tidak bisa mengejar kawanan yang lain, kawanannya. Seperti itu. Itu patokannya. Min babi aula kalau buntung. Kalau diamputasi atau cacat gak punya kaki misal. Karena kembali lagi tadi bobit dari ain, bobit dari atau kaidah dari cacat yang tidak bisa dikurbankan itu sesuatu yang mengurangi daging atau sesuatu yang dimakan dari hewan kurban. Walau kana husulul araj laha inda ittija'iha bitadhiyati biha bisababi ittirabiha. Walaupun pincangnya ini terjadi kapan? Ketika teman-teman menggulingkannya, membaringkannya. Nah, ketika dijatuhin karena terlalu kasar misalnya membaringkannya, jadi pincang kakinya. Nah, itu tetap tidak sah kurbannya ya. Karena disebabkan oleh gerakan bisa babi ittirabiha. Jadi walaupun pincangnya ini terjadi ketika panitia membaringkan hewan kurbannya, maka pada saat itu juga tidak bisa dikurbankan. Baik. Cacat yang ketiga, wasalif al-maridatu al-bayyin maraduha. Yang ketiga adalah cacat yang atau hewan kurban yang tidak disembelihkan adalah hewan kurban yang sakit dan penyakitnya ini jelas, nampak, kelihatan, bayyin, al-bayyin, nampak, maraduha. Yang penyakitnya itu nampak. Baik. Di sini disebutkan di talik
dinukilkan dari Baijuri bi an yadhhar bisababihi al-hazalu wal fasadu fi lahmiha. Yaitu dengan kategorinya itu sakit ini dengan nampaknya hazal, ceking, kurus dan rusaknya daging karena sebab penyakit tersebut. Nah, berarti kalau penyakitnya ini tidak mempengaruhi kualitas daging, maka ya nggak masalah. Nanti ada dibahas di pembahasan bawahnya. Nah, seperti itu. Sip. Nah, wala yadurru yasiru hadhil umur. Nah, di sini catatan ketiga aib yang tadi kita sebutkan, aura, picek, di sini bukan buta ya. Berarti ada kataraknya tapi sedikit gitu. Masih bisa melihat tapi tertutup oleh kataraknya. Terus arojnya, pincangnya ini nggak sampai terlambat dari kawanannya ketika digembalakan, dan ketiga penyakitnya ini masih ditolerir, dagingnya ini nggak karena sebab sakit ini dagingnya nggak berefek pada dagingnya, maka ketiga hal ini kalau ada pada hewan kurban ini nggak masalah. Nah itu ya, nggak masalah kalau sedikit, maka sah-sah saja jika dikurbankan. Baik. Warabi'. Nah, selanjutnya warabi al-ajfa'u wa hiya allati dhahaba mukhuha ay dhahaba dimaghuha minal huzali wal hasili laha. Selanjutnya adalah hewan yang kurus. Hewan yang kurus hewan yang kurus yang karena sebab kurusnya ini akalnya hilang. Akalnya hilang. Baik. Baik. Akalnya hilang, bukan otak ya. Kalau otak hilang nggak bisa disembelihin ya. Tapi di sini yang menyebabkan akalnya hilang. Tip yang tidak disebutkan oleh mu'alif, misalnya lagi menyembelih atau mengkorbankan hewan yang hamil. Walaupun memang menyembelih hewan betina ini nggak masalah. Cuma memang afdolnya laki-laki, jantan. Adapun jika betina ini nggak masalah, namun disyaratkan jangan sampai hamil. Dan juga yang tidak disebutkan oleh mu'alif adalah hewan kurban yang gila. Hewan kurban yang gila. Jadi di sini 4 kriteria cacat ini bukanlah batasan. Kembali lagi tadi, dobitnya ini jika memang aibnya ini mengurangi daging atau sesuatu yang dimakan dari hewan kurban, maka hewan kurban itu tidak bisa dikurbankan. Hewan tersebut tidak bisa dikurbankan. Selanjutnya, wala tujzi'ul maqtu'atu kulli al-udhuni wala ba'dhiha wala makhluqatu bila udhunin wala la al-maqtu'atu adz-dzanab wala ba'dhihi. Di sini selanjutnya adalah sebutkan saja cacat lainnya bersatu hukum keabsahannya dalam kurban. Sorry. Wa yujzi'ul khissi, di atasnya lupa baca ibarahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa yujzi'ul khissiyyu al-maqtu'u khissataini. Di sini sah jika pelirnya, bukan pelir ya, buah zakarnya itu dipotong. Maka hewan kurban tersebut masih sah untuk dikurbankan. Lalu selanjutnya wala wa yujzi'ul al-maksuru al-qarnu al-maksuru qarni in lam yu'athir al-kasru fil lahmi. Nah, di sini juga
tidak masalah jika ada hewan kurban yang tanduknya terpotong. Nah, tapi di sini disyaratkan ilam, ada koidnya, disyaratkan ilam yu'athir al-kasru fil lahmi. Jika memang terpotongnya tanduk itu tidak menyebabkan atau tidak berefek pada daging. Baik. Wa yujzi'u aidan faqidatul quruni wa hiyal musamma bil jalha. Dan juga sah mengkurbankan hewan yang tidak memiliki tanduk, ya, terlahir tanpa tanduk. Ya, terpotong aja masih sah, apalagi terpotong aja masih sah, apalagi terlahir dari tanpa tanduk. Baik. Baik. Nah, adapun jika di sini wala tujzi'ul maqtu'atu kulli al-udhuni wala ba'dihha wala al-makhluqatu bila udhunin. Dan adapun jika terpotong seluruh atau sebagian telinga, maka tidak sah kurbannya. Kenapa? Karena kembali lagi itu menyebabkan atau berdampak pada makul, daging. Sesuatu yang dimakan dari hewan. Namun ini susah ya, susah ditatbiki, susah diamalkan karena kan kebanyakan peternak itu ngasih tindik gitu, ngasih tindik, terus ngasih ya dipotong telinganya buat ngasih tanda. Baik. Maka ahsannya bisa taklid ke madhab yang mengatakan terpotong sebagian kecil itu tidak masalah. Cuma dalam madhab Syafi'i, jika ada terpotong walaupun sedikit, itu jadi masalah. Tidak sah dalam madhab Syafi'i. Tidak sah untuk dia jadikan hewan kurban. Baik. Dan juga tidak sah jika ada hewan kurban yang tidak memiliki telinga. Tidak terlahir tanpa telinga. Kenapa telinga ini harus menjadi patokan? Karena telinga ini lazimnya harus ada pada hewan kurban. Karena jarang sekali hewan kurban terlahir tanpa telinga. Ya, daun telinga maksudnya. Baik. Bagaimana jika terlahir tanpa ekor? Nah, jika terlahir tanpa ekor, ini masih sah kurbannya, Berbeda dengan telinga. Adapun telinga, jika terlahir tanpa telinga, maka tidak sah. Adapun jika terlahir tanpa ekor, masih sah kurbannya. Kalau terpotong gimana ekornya? Lan maqtu adzami wa adzanab wala ba'dihha. Dan jika terpotong ekornya atau seluruh ekor atau sebagian, maka tidak sah pula hewan kurbannya. Baik. Pembahasan selanjutnya, kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Ya, sebagaimana sudah kita bahas di awal, yaitu ketika hari Id, di mana sudah terbit matahari dan sudah lewat waktu untuk mengerjakan sholat Id yang ringan dan 2 khutbah Id yang ringan. Sebagaimana kita kasih contoh tadi, misalnya terbit matahari itu jam 6 pagi dan kadar untuk mengerjakan sholat Id ringan dan 2 khutbah Id yang ringan itu semisalnya 20 menit atau bahkan 10 menit, maka misalnya 20 menit ya, misalnya maka teman-teman baru bisa memotong hewan kurban itu ketika pukul 6 lebih 20. Di bawah itu maka hewan kurbannya jika dipotong pada saat itu tidak sah. Jadinya hewan kurban jadi hewan sembelihan biasa. Baik. Ya, jadi sini sholat 2 rakaat ringan dan 2 khutbah ringan juga ya. Jadi ringannya ini kembali ke 2 rakaat dan juga ke khutbahnya. Baik. Pertanyaan, apakah harus melakukan sholat Id dan khutbahnya? Jawabannya tidak perlu.
Bukan tidak boleh, nggak masalah kalau tidak mengerjakannya. Karena kan kalau ditinjau dari sisi hukum juga, sholat id dan khutbah id itu hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah dalam madhab. Maka eh, nggak masalah teman-teman tidak mengerjakan sholat id dan khutbah dan langsung menyembelih, tapi dengan syarat menyembelihnya kapan? Ketika sudah lewat waktu sholat id dan waktu khutbah. Dua khutbah yang ringan. Di sini diakhiri kapan? Berakhirnya kapan? Jika di hari terakhir hari tasyrik. Nah, berarti di hari ke-13 Dzulhijjah. Kapan terakhir memotong? Ketika sudah terbenam matahari, sudah masuk waktu maghrib. Karena kan kalau sudah waktu masuk waktu maghrib pada tanggal 13 Dzulhijjah, maka sudah masuk ke tanggal 14 Dzulhijjah. Pembahasan selanjutnya, apa saja yang disunahkan saat penyembelihan hewan kurban? Pertama, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya. Dan disunahkan 5 perkara ketika menyembelih hewan kurban. Yang pertama adalah ahaduha at-tasmiyatu fayaqulu dzabih bismillahi wal akmalu bismillahirrahmanirrahim falau lam yusammi halla al-madzbuh. Nah, di sini dikatakan hal pertama yang disunahkan ketika menyembelih itu membaca bismillah, membaca bismillah minimal dan sempurnanya mengatakan bismillahirrahmanirrahim ketika menyembelih. Nah, di sini disebutkan kalau lam yusammi halla al-madzbuh, walau jika ada yang menyembelih hewan kurban itu tidak mengatakan bismillah, maka hewan kurbannya tetap sah. Hewan kurbannya tetap sah, namun hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Wasani, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu setelah membaca basmalah, salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak dicantumkan wa yukrahu an yajma'a baina ismillahi wa ismi rasulihi, dan dimakruhkan untuk menggabungkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya seperti apa? Dimakruhkan ketika mengatakan bismillahi wa rasulihi wasmi rasulihi. Bismillahi wa bismi rasulihi atau bismillahi wasmi rasulihi. Itu makruh. Itu makruh. Dengan syarat memang niatnya untuk tabarruk. Adapun jika mengemutlakan maka hukumnya menjadi haram. Jadi kalau misalnya mengatakan bismillahi itu cukup hanya sampai situ. Kalau ditambah bismillahi wasmi rasulihi, misal dengan niat tabaruk, bertabaruk dengan nama bertabaruk ya dengan nama Allah dan nama Rasulullah SAW. Itu hukumnya makruh. Kalau dimutlakan gak niat sama sekali, bismillahi wa rasuli wasmi rasulihi misal, itu haram. Itu haram. Itu haram. Warabi, yang keempat itu membaca takbir. Warabi takbiru ay qabla tasmiyah wa ba'daha. Salatan kama qala al-Marwardi. Nah, di sini disunahkan juga membaca takbir Allahu akbar walillahil hamd, wallahu akbar walillahil hamd sebanyak 3 kali qabla tasmiyah, sebelum membaca basmalah. Di sini nih di modul atau ya, tapi di matan yang anak punya dan yang anak akan syarah bukan au tapi wa ba'daha. Membaca takbir sebelum tasmiyah dan membaca takbir setelah tasmiyah dan juga setelah sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allahu akbar walillahil hamd 3 kali, Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad misal. Sambil menyembelih, setelah itu takbir lagi 3 kali. Itu ketika menyembelih. Jadi ketika sudah disunahkan pula 2 kali membaca takbir 3 kali di
sebelum tasmiyah, membaca bismillah, dan juga setelah tasmiyah, dan juga setelah solawat pada Nabi. Jadi di sini disebutnya dan ya, dan setelah membaca basmalah. Takbir membaca 3 kali baik sebelum dan setelah membaca basmalah. Nah, itu ya. Yang terakhir, wal khamis ad-du'a bil qabul. Berdoa agar kurbannya diterima dengan doanya seperti berikut. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, ini adalah udhiyah, kurban minka dari engkau dan kembali untuk engkau, dan untuk engkau maka terimalah, fataqabbal. Baik. Oh ya, sorry. Yang ketiga belum saya sebutkan, menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat, yakni menghadapkan leher hewan ke arah kiblat, begitu pula dengan orang yang menyembelihnya. Sunnah-sunnah yang lain yang tidak disebutkan yaitu mengasap pisau tidak di hadapan hewan sembelihan dan membaringkan kambing pada sisi kiri tubuhnya dengan mengikat ketiga kakinya kecuali kaki kanan bagian belakang. Cara ini juga berlaku bagi unta, termasuk sapi atau kerbau. Hanya saja kaki unta tidak diikat, yang tidak diikat ialah kaki kiri bagian depan. Selanjutnya, pembahasan mengkonsumsi hewan kurban. Apakah orang yang melaksanakan kurban boleh memakan daging hewan kurbannya? Di sini qala al-mu'allif rahimahullah taala wala ya'kulu al-mudahhi syai'an minal udhiyah al-mandzurah bal yajibu alaihi tasadduq bi jami'i lahmiha kalau akharahu fatalifa lazima dhamanuha. Di sini hewan kurban terbagi menjadi dua macam. Yang pertama hewan kurban yang wajib dan hewan kurban yang sunnah. Sebagaimana kita sebutkan, hewan kurban yang wajib itu yang ketika dinadarkan, baik nadar hukmi maupun nadar hakiki. Nadar hakiki itu yang saya bernadar, ada kata lafaz nadar. Atau secara hukmi, dihukumi nadar ketika mengatakan ini adalah hewan kurbanku. Atau ini kambing adalah kurban saya. Nah, itu dihukumi nadar. Maka orang yang bernadar untuk melakukan kurban, baik hukmi maupun hakiki, itu tidak diperkenankan untuk memakan daging kurbannya. Akan tetapi wajib mensedekahkannya kepada fakir dan miskin. Fakir atau miskin. Baik. Di sini sebutkan falau akharahu fatalifa lazimahu dhamanuhu. Adapun jika mengakhirkan penyerahan atau mengakhirkan pendistribusian, penyedekahan, lalu dagingnya rusak, maka wajib diganti, lazimahu dhamanuhu. Tidak disebutkan di sini. Selanjutnya, adapun hewan yang bersifat sunnah, hewan kurban yang bersifat sunnah kurbannya, maka di sini qala al-mu'allif rahimahullah taala wa ya'kulu minal udhiyah al-mutatawwa' biha thulutan 'alal jadid wa amma thulutsani faqila yatasaddaq bihima wa rajahu an-Nawawi fi tashihin tanbih wa qila yuhdi thulutsan lil muslimina al-aghniya wa yatasaddaq bi thulutsin 'alal fuqara. Baik. Nah, di sini ada khilaf. Ada khilaf. Untuk hewan daging yang sunnah itu yang mengorbankan boleh memakannya, secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke pendistribusian daging atau pembagian hewan kurban. Maka dalam muktamad madhab ini sepertiga kita makan, dan 2/3-nya, 2/3-nya itu, 1/3-nya diambil sama keluarga atau yang berkurban, lalu 1/3-nya yang lain ini disedekahkan kepada
fakir dan miskin, fakir atau miskin. Lalu sepertiga yang lainnya itu dihadiahkan, diberikan kepada orang kaya. Diberikan kepada orang kaya. Nah, ini yang muktamadnya. Adapun menurut Imam Nawawi yang dirojihkan di kitab di sini disebutkan Shahih Tashih Tanbih, ini sepertiganya kita ambil dan 2/3-nya disedekahkan semuanya, tidak diberikan kepada orang kaya. Tapi dalam muktamad di sini sepertiganya kita ambil dan sepertiganya kita sedekahkan, sepertiganya kita kasih ke orang kaya. Nah, di sini disebutkan tingkatan pertama yang paling utama adalah menyediakan semua bagian kecuali satu atau beberapa cuil daging yang untuk dimakan oleh orang yang melaksanakan kurban. Ini dalam rangka bertabaruk ya. Oke, yang kedua, memakan sepertiganya dan bersedekah ke 2/3 untuk fakir miskin. Nah, tingkat ketiga, bersedekah dengan sepertiga dan menghadiahkannya sepertiganya untuk orang-orang kaya. Wala yabi'u qala al-mu'allif ta'ala wala yabi'u ay yahrumu 'ala al-mudahhi bai'u syai'in min al-udhiyah aw jildiha wa yahrumu aidan ja'luha ujratan lil jazzar walau kanat al-udhiyah tatawu'an. Hukum menyedekah nanti ya. Oke, diharamkan memakan diharamkan untuk menjual daging kurban dan kulit-kulitnya, semuanya bagian dari hewan kurban, walaupun kulitnya, ya semuanya, semua bagian hewan kurban, dan juga haram untuk dijadikan ujroh atau upah untuk yang memotong, walaupun hewan kurbannya ini hukumnya sunnah. Jadi hewan kurban ini tidak boleh dijual belikan oleh yang mengkurbani, oleh yang mengurbani. Baik. Gimana kalau kita bersedekah? Udah didistribusikan. Kalau didistribusikan kepada orang miskin, disedekahkan orang miskin, maka orang miskin ini berhak boleh dimakan atau disedekahkan boleh, atau bahkan boleh dijual juga boleh. Ini kalau orang miskin. Kalau sudah kita distribusikan kepada orang miskin, boleh dia makan ataupun boleh dijual. Adapun jika didistribusikan kepada orang kaya hanya boleh menyedekahkan atau memakannya. Tidak boleh dijual belikan. Anda ulang, si pengkurban ini nggak boleh menjual sesuatu dari hewan kurbannya. Dan juga tidak boleh jadikan misalnya hewan kurbannya, bagian hewan kurbannya untuk dijadikan upah untuk yang memotong. Namun kalau sudah didistribusikan kepada fakir atau miskin, maka si fakir dan miskin ini boleh menjual bagian hewan kurban tersebut. Adapun jika didistribusikan kepada orang kaya, maka orang kaya ini hanya diperkenankan untuk memakannya atau disedekahkan. Tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Ya, itu rinciannya. Nah, itu ya, rinciannya. Tadi ada pertanyaan di grup. Ustadz, boleh nggak kita panitia misal menjual kulitnya lalu uangnya kita sedekahkan kepada fakir miskin? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Tapi bisa jadi solusi. Bagaimana solusinya? Ya, solusinya antum kasih kulitnya ke orang miskin, suruh orang miskinnya yang jual sendiri. Itu baru boleh. Ya, jadi itu solusinya ya. Solusi dari biar nggak jatuh ke keharaman. Karena kan pada asalnya bagian hewan kurban itu tidak boleh dijual. Tapi kalau misalnya kalau udah jatuh ke tangan orang miskin ini boleh dijual, boleh dimakan sendiri. Nah, selanjutnya kriteria sesuatu yang harus dibagikan. Di sini apakah hukum menyediakan daging kurban untuk fakir miskin? Hukum memberikan daging
kepada fakir dan miskin ini hukumnya wajib. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Yang di situ masih bisa bukan seuprit ya kalau bahasa Sundanya, nggak dikit banget. Tapi boleh misalnya sekilo 2 kilo, setengah kilo misalnya. Pokoknya masih bisa dimakan lah, masih bisa dimakan, masih bisa dimasak. Tapi dengan syarat pertama harus bentuknya daging. Jadi kita harus memberikan bentuknya daging, nggak boleh misalnya selain daging. Lalu yang kedua, dagingnya harus mentah. Tapi yang ketiga, di sini dagingnya masih segar. Maksudnya di sini belum dikeringkan. Jadi masih basah. Kan ada tuh, kalau nggak salah, mengawetkan daging dengan cara dikeringkan. Ya, kalau di bahasa Sunda dibuat kere lah. Ya, kere ya, kalau nggak salah. Allahualam. Ya, seperti itu. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus dalam keadaan segar, masih basah. Nah, itu kriteria hewan bagian yang harus diberikan kepada fakir dan miskin. Pertanyaannya, apakah ada minimal fakir miskin yang diberikan? Jawabannya, tidak. Cukup diberikan kepada satu orang. Cukup diberikan satu orang. Misalnya, kita mau, misalnya saya nyembelih daging, sapi, domba, saya kasih 1 kilo daging, sisanya buat saya. Itu masih boleh. 1 kilo misalnya kita kasih ke satu orang miskin, itu boleh, sisanya saya ambil. Buat saya makan boleh. Iya, jawabannya boleh. Cuma nanti ada pembahasan di bawahnya, nanti insya Allah. Jadi, yang penting kriterianya harus daging, lalu dagingnya harus mentah, dan yang ketiga, dagingnya segar, masih bersih, masih basah, belum dikeringkan. Nah, ini yang wajib diberikan kepada orang miskin atau fakir atau miskin. Apakah harus ada minimal orangnya? Enggak. Ya, yang penting minimal satu orang. Enggak harus 3 kayak pembahasan zakat ya. Nah, seperti itu. Tidak ada kadar tertentu yang harus dibagikan untuk menggugurkan kadar kewajiban. Yang penting masih bisa dimakan. Ya, sayan qalilan nggak apa-apa. Misalnya setengah kilo atau 1 kilo. Itu nggak masalah. Ini sudah. Ini sudah juga. Nah, di sini kita kan wal afdalu at-tasadduq bi jami'iha. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa yut'imu hatman min al-udhiyah al-mutatawwa biha al-fuqara wal masakin. Dan hukum wajibnya untuk mendistribusikan atau memberi makan orang fakir atau dan miskin dari daging kurban yang tadi kita sudah sebutkan kriterianya. Harus daging, lalu harus mentah, dan juga harus segar, ya, belum dikeringkan. Wal afdol at-tasadduq bi jami'iha illa luqmatan. Di sini dikatakan qala Muhammad SWT, dan yang lebih afdol adalah mensedekahkan semua hewan kurban, bagian daging kurban, kecuali lukmatan au lukman, atau satu gigitan atau beberapa gigitan, yaitu yang, dan yang afdol ini yang diambil oleh si mudhahi atau yang ngurbanin, itu bagian kabidnya, bagian hatinya yang diambil. Jadi sisanya kita kasihkan kepada fakir dan miskin, dan kita ambil bagian hatinya. Yang kita bertabaruk dengan memakannya, ya, mencari berkah dengan memakannya. Fa innahu yusannu dzalik, maka dan itu yang disunahkan hal tersebut. Di sini bahwasannya wa idza akala al-ba'dhu wa tasaddaqa bil baqi hasalathu thawabat tadhiya bil jami' wa tasadduqi bil ba'dhi. Di sini pembahasan selanjutnya. Nah, tadi misalnya saya pengen ngasih 1 kilo daging ke orang miskin, sisanya saya makan sendiri. Itu boleh. Tapi di sini konsekuensinya, jika seseorang memakan sebagian daging dan bersedekah sebagiannya, maka dia akan mendapatkan pahala sempurna dari kurbannya, pahala sempurna dari kurban, garis bawahi kurbannya, mengkurbannya,
Dan dapat pahala juga dari sisi sedekah sekadar yang dia sedekahkan. Jadi dia dapat kurban ini berarti dapat 2 pahala nih. Pahala kurbannya dan pahala sedekahnya. Berarti kalau kita berkurban, kita dapat otomatis dapat full dari pahala kurbannya. Nah, adapun sedekahnya itu tergantung dari kadar kita mensedekahinya. Baik, wallahu alam, ini pembahasan kita sudah berakhir ya. Sudah berakhir. Kita lihat dulu apakah ada pertanyaan. Kita lihat. Korban kolektif tadi sudah dijawab ya. Dihitung berkurban ya dengan syarat tadi diberikan kepada ya atas nama orang-orang tertentu yang sudah kita sebutkan. Kalau sapi 7 orang atau domba 1 orang gitu ya. Izin tanya Ustadz, jadi kalau terbesit niat di hati itu udah hitung nazar nggak? Nazar itu kapan terhitung ketika sudah diucapkan. Makanya tadi Anda bilang, kalau pengen mengatakan ini adalah hewan kurbanku, biar nggak terhitung nazar kapan? Ketika di dalam hati. Ya, ke dalam hati aja. Jangan diucapkan. Kalau diucapkan jatuhnya nazar. Karena nazar itu hanya sah ketika diucapkan. Apa hikmah jika daging kurban didisebutkan ini? Anda belum tahu, nanti Anda cek di kitab lain ya. Insya Allah nanti Anda cari dulu. Kalau hikmah gimana belum tahu. Allah alam. Ada lagi silakan. Oh iya, di ini ya, aktivitas. Mana nih? Tanya jawab. Oke. Apakah Ustadz, apakah ada pendapat daging kurban yang boleh diberikan? Oke. Apakah boleh daging kurban diberikan orang kafir? Itu intinya. Oke. Jawabannya tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh ya. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Cuma kalau dalam mazhab lain anak nggak tahu. Cuma dalam mazhab Syafi'i fakir dan miskin yang boleh kita berikan supaya gugur kewajiban kita. Enggak, afwan. Diberikan kepada hewan kurbannya harus diberikan kepada orang muslim yang fakir dan miskin. Tidak ada suara. Oh iya, ada. Jika panitia kurban teledor sehingga hewan kurban cacat atau kabur dan hilang, apakah panitia menanggung? Ini jawabannya kembali kepada pembahasan penitipan ya. Penitipan. Kalau jatuhnya wadiah ya, akad wadiah, harusnya nggak nanggung ya, tidak nanggung. Tapi kalau teledor, di sini kata-kata teledor, maka wajib ditanggung oleh panitia. Tapi kalau nggak teledor, maka tidak menanggung sama sekali panitianya. Karena ini jatuhnya kan nitip ya, tabaruk, akad sosial, jadinya ya dua amanah, bukan doman. Berarti dia kalau rusak, cacat, kalau nggak teledor, maka nggak nanggung apa-apa. Kalau adapun jika teledor, maka panitia menanggung. Tep, Assalamualaikum ya Ustaz. Menurut mazhab Syafi'i bagaimana hukum tukang jagal yang tidak sholat? Apakah selebihnya halal? Tep. Kalau ya tidak sholat kan dalam mazhab Syafi'i masih disebut muslim. Masih disebut muslim, ya sah-sah saja. Ini kalau kita megang pendapat mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain seperti Imam Ahmad rahimahullah, ya nggak sah karena kan orang yang orang yang tidak sholat itu kafir. Gini kembali ke hukum meninggalkan sholatnya itu sendiri. Tabungan kurban, berencana kurban tahun depan. Apakah itu nazar? Kalau yang hukmi belum ya. Kalau yang hukmi belum. Karena kan belum ditentukan hewan kurbannya. Ini adalah hewan kurbanku. Tapi kalau ada niat, saya bernazar dengan tabungan ini saya akan menabung,
itu udah beda kasus. Tapi kalau misalnya baru niat, ya saya mau nabung nih buat hewan kurban, ya nggak masalah. Tapi kalau udah ditentukan ini hewan kurbanku, itu udah jatuh nazar hukmi. Jadi ya udah. Ada lagi silakan ditanya. Ada lagi enggak ada ya? Enggak ada ya. Kita lihat ada. Ya, daging kurban boleh diberikan ke kafir enggak boleh. Sudah aja karena nggak ada pertanyaan lagi. Kalau ada salah kata atau salah dari jawaban atau penjelasan, mohon maaf. Nanti bisa dikoreksi. Silakan Japriana. Naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.